Tahukah kamu bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan, penebusannya, kebangkitannya, dan kuasanya yang dicurahkan atas kita, semua itu dilakukan Tuhan agar kita mengalami progres. Tuhan akan memampukan kita untuk tidak menjadi statis, tetapi dinamis, terus bergerak maju seturut kehendaknya dalam segala aspek rohani sekuler kita. Tuhanlah yang menolong kita untuk mengambil keputusan hidup yang tepat dan terus mengabdi kepadanya. Di dalam Dia, kita menemukan cara hidup yang baru, cara hidup anak-anak Allah, pengikutnya yang bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki ketaatan yang terus berkembang dalam iman yang berpusat pada Injil, meski berada di bawah tekanan duniawi. Dan di dalam Dialah kita menemukan sukacita sejati, sebab kita tahu Kristus selalu bersama kita dalam seluruh proses iman yang kita jalani. Karena Injil yang sejati memimpin kita untuk berprogres dalam iman kepada Kristus. Masih dalam pembahasan yang sama, di bulan Juni kita bahas tema besar kita progresif, ya. Kita mulai dengan the progressive life, kemudian kita ada new way of life, gitu ya. Ada gaya hidup yang baru, ada sukacita yang baru, ada apa lagi ya? Ada hal-hal yang baru terjadi di dalam kehidupan kita. Karena terjadi progresif setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu yang akan terus kita pelajari dalam bulan Juli ini juga. Kita masuk lagi, lebih tinggi lagi. Kita mulai dengan maturity, gitu ya. Sama-sama katakan maturity. Artinya kedewasaan, ya. Jadi kita mau bicara soal kedewasaan, bertumbuh dan berbuah dalam komunitas. Berarti kita lebih fokus ke arah komunitas. Jangan lupa dan jangan kabur juga bahwa Energize juga adalah komunitas. Ya, komunitas tapi mungkin yang lebih besar. Yang kita mungkin juga akan bahas tentang komunitas yang lebih kecil, yang bisa lebih fokus. Ya, kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Dan oleh karena itu teman-teman, ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dan bisa masuk dalam firman Tuhan. Tapi teman-teman semua bisa fokuskan, ya, fokus supaya bisa mendengarkan firman Tuhan. Handphone hanya digunakan untuk mencatat dan membuka Alkitab, mencatat khotbah dan membuka Alkitab. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang lain, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, ini bukan ancaman, tapi peringatan, ya, sama aja. Nah, teman-teman, kita akan perhatikan di dalam ini kenapa penting, kenapa kita bahas soal kedewasaan. Kalau ada di antara kalian yang masih ingat awal-awal dulu tahun lalu Kak John bahas tentang bagaimana kita menjadi remaja muda, ya, yang bertumbuh dan menjadi dewasa. Karena belakangan ini banyak orang-orang muda itu justru belum dewasa sepenuhnya. Usianya boleh aja bertambah, usianya, tampilannya itu boleh kelihatan dewasa, tetapi mungkin mentalitasnya, karakternya tidak mencirikan bahwa dia sudah dewasa di dalam Tuhan. Makanya ini sangat penting. Nah, oleh karena itu, apa kaitannya di dalam kita bertumbuh bersama? Bukan cuma personal, tapi bersama, komunal. Bersama-sama kita bertumbuh. Nah, ini penting sekali teman-teman. Karena kalau tidak demikian, maka kita akan mengalami hal yang disebut stagnasi. Stagnan, berhenti. Cuma ya begitu-begitu saja. Kalau hidup seperti itu, berarti life is flat. Itu sangat tidak, bukan cuma tidak enak, tetapi itu hidup yang sangat tidak bermakna. Nah, oleh karena itu, kita akan pelajari bersama-sama. Di dalam ini saya coba teks, ya. Bisa? Oh ya. Nah, kita bicara soal bertumbuh dan berkembang, bertumbuh dan berbuah. Nah, Kak John mau tanya dulu kepada kita semua. Coba kita sebutkan 3 gereja yang menurut teman-teman bertumbuh dengan baik.
Coba ngomong samping kiri kanan, menurut kamu gereja apa nih? Nah, coba. Wah, saya dengar ada sisi-sisinya di belakangnya. Iya, sisi-sisinya di belakang ini ya. Ada gereja Kak, baru 2 tahun tapi jemaatnya udah ribuan. Ya, ada gereja Kak, dulunya dia bukan gembala tapi sekarang jadi gembala sidang. Jadinya besar Kak. Oke. Nah, yang kedua, karakter apa yang mereka miliki sehingga mereka disebut gereja yang bertumbuh? Ayo ngomong-ngomong. Karakter apa, Pak? Oh, mereka kreatif sih. Oh, mereka itu pujiannya. Oh, bukan pujiannya. Alat musiknya. Oh, bukan alat musiknya. Lightingnya gitu ya. Kemudian kalian lihat ke ruangan kita. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Apakah kalian sudah yakin memberikan penilaian yang tepat? Tadi kan udah nilai tuh. Oh, musiknya Kak. Oh, pendetanya. Karena pendetanya maskot utama. Dia datang ribuan jemaat. Ya, ribuan akan datang KKR-nya. Kalau nggak ada dia, mungkin cuma belasan orang gitu. Nah, apakah seperti itu? Nah, untuk pertanyaan pertama, kita mudah untuk melihat. Oh ya, ada ini, ada itu. Untuk pertanyaan yang kedua, kita akan jawab, mulai mikir, apa ya yang karakternya. Tapi pertanyaan ketiga, kita mulai mempertanyakan, apakah saya sudah memberi penilaian yang tepat? Apakah betul mereka adalah gereja yang berkembang, yang bertumbuh? Apakah betul mereka adalah kaum muda yang bertumbuh, berkembang, berbuah? Apakah itu benar-benar? Nah, kita mulai bertanya. Nah, apakah karena jumlahnya? Apakah karena doktrinnya yang kuat? Apakah karena ada pekerjaan-pekerjaan ajaib yang terjadi di dalam gereja sehingga kita katakan gereja itu bertumbuh dan berbuah? Nah, kalau kita melihat bersama-sama, menentukan kriteria dari pertumbuhan sebuah gereja itu memang tidak mudah. Teman-teman, jangan bingung kalau Kak John bahas soal gereja, komunitas. Jangan lupa kalian, kita juga ini sebuah gereja kan sebenarnya. Gereja itu adalah orangnya. Oke, yang pertama gereja itu orangnya. Tapi yang kedua juga gereja adalah persekutuan orang-orang benar. Ya. Kak, tapi Kak, kok bicara soal gereja yang bertumbuh? Kan kami cuma kaum muda. Kaum muda juga bisa membangun gereja yang kuat, teman-teman. Karena kita fondasi, kita generasi untuk menjadi kayak tiang gereja kan? Pernah dengar gitu, orang muda adalah tiang gereja. Nah, tapi lebih sulit lagi bagi kita untuk menggerakkan gereja untuk bertumbuh dengan baik. Menentukan kriterianya gampang, ya sedikit lebih mudah, tetapi menggerakkan gereja itu tidak mudah. Menggerakkan gereja untuk bertumbuh dengan baik. Nah, coba kita perhatikan sama-sama di dalam kita akan belajar dari Efesus 4 ayat 13 sampai 14 ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Bisa buka Alkitabnya supaya jangan sampai Kak John ngaco nih, nggak ada di Alkitab saya. Rupanya Alkitabnya versi lain gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini kita pakai versi TB ya, terjemahan baru. Sudah dapat semuanya? Anybody home? Sudah dapat semuanya? Udah ada di depan juga ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Apakah ini mengganggu? Tidak? Masih bisa lah ya. Ya, oke. Kita akan perhatikan satu persatu di sini. Dari bacaan kita tadi, dari Efesus 4 ayat 13 sampai 14, kita akan belajar tentang beberapa hal. Nah, kalau kita perhatikan ayat 13, teman-teman, ayat 13 dan 14, kalau kita baca dengan saksama, kita akan temukan bahwa ayat ini bukan induk kalimat. Bukan. Ini penjelasan setelah ada induk kalimat. Kalimat utamanya di mana? Kalau kita perhatikan sama-sama, kalimat utamanya tuh ada di ayat 12. Ayat 12 bicara soal apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Baru masuk ayat 13. Sehingga.
Bisa dipahami ya? Jadi kita lihat ayat 13-14 adalah penjelasan tentang apa yang mau dicapai. Yang dicapai tujuannya ada di ayat 12. Apa itu? Pembangunan tubuh Kristus. Artinya gereja yang bertumbuh dan berkembang. Komunitas orang muda yang bertumbuh dan berkembang. Nah, pembangunan tubuh Kristus ini adalah fokus bersama kita semua secara komunal, secara bersama-sama, ya. Nah, dikatakan di situ sampai kita semua, teman-teman, menilai pertumbuhan gereja secara keseluruhan, bukan secara perorangan. Oh ya, gereja itu bertumbuh kenapa? Karena pendetanya itu satu orang. Pendetanya itu maskot. Pendetanya itu adalah the star, gitu, bintangnya dari gereja itu. Kita tidak bisa menilai sebuah gereja dari pendetanya. Kita tidak bisa menilai sebuah gereja dari pengurusnya. Ada 10 pengurus Energize, orang-orang yang hebat. Maka kita bisa bilang Energize itu hebat. Bukan. Kita harus melihat secara kita semua, seluruh. Bukan cuma Kak John sebagai investor, bukan cuma pengurus-pengurus Energize, bukan cuma satu perorangan, 2 orang, 3 orang, tetapi semua yang ada di biodata Energize. Kita semua harus mencapai itu semua tadi, ya. Makanya kita lihat di sini, kita semua berarti bukan orang-orang tertentu dalam gereja, tetapi pertumbuhan gereja tidak bisa diwakilkan oleh pendetanya, tidak bisa diwakilkan oleh ibadahnya yang meriah. Ibadahnya yang atmosfernya luar biasa. Tapi itu tidak bisa jadi alasan bahwa gereja itu bertumbuh. Belum tentu. Kita juga tidak bisa menilai dari hal-hal yang parsial gitu ya, yang terpisah-pisah. Tapi kita bisa menilai dari mana? Nah, ayat Efesus 4:13-14 ini akan menolong kita untuk melihat 2 hal utama. Yang pertama, kita akan melihat kalau gitu kriteria gereja yang bertumbuh dan berbuah itu yang kayak gimana. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang kenapa bertumbuh itu penting. Ya, kita akan lihat bersama-sama satu persatu. Nah, yang pertama, apa kriteria gereja yang bertumbuh? Sama-sama katakan 2, 3. Kesatuan iman. Nah, teman-teman kalau perhatikan di dalam ayat 13a dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Itu kriteria pertama yang Paulus katakan di dalam kitab Efesus. Nah, ini maksudnya apa nih, Kak? Maksudnya apa ketika kita bicara soal kesatuan iman? Bertumbuh berarti mengarah kepada mencapai kesatuan iman. Orang cenderung memahami ayat ini, memahami bahwa mengaitkan iman dengan keyakinan dalam hati. Mengaitkan iman dengan tingkat kepercayaan. Mengaitkan iman dengan perasaannya. Tetapi sebenarnya teman-teman, maksud Paulus, iman itu bukan sedang berbicara tentang tingkat kepercayaan, bukan bicara soal keyakinan, bukan bicara soal perasaan, tetapi apa yang diyakini. Bukan cuma berapa level imanmu. Kamu beriman teguh, beriman yang kokoh itu adalah ketika kamu sungguh-sungguh percaya. Bukan levelnya, bukan kualitasnya, tetapi pada siapa kita yakini. Pada siapa kita imani. Nah, rupanya teman-teman, kalau kita lihat menuju kesatuan iman disangkut pautkan dengan ayat frasa berikutnya, kesatuan pengetahuan. Nah, itu berarti iman di sini bukan sedang berbicara tentang perasaan tadi, bukan bicara soal kepercayaan, keyakinan, tapi justru sedang bicara soal apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini. Bukan kualitasnya, tapi apa objek yang kita yakini. Kalau kita lihat disandingkan dengan pengetahuan tentang anak Allah, maka kita bisa melihat kesatuan iman sejalan atau berbanding lurus dengan kesatuan pengetahuan. Iman itu bicara tentang doktrin-doktrin dasar. Doktrin-doktrin dasar kayak gimana tuh, Kak? Misal, kita percaya Yesus adalah Tuhan. Itu doktrin dasar. Kita percaya kepada Allah yang Esa. Allah yang satu. Kita percaya tentang baptisan.
Kita percaya tentang pengharapan di dalam Kristus menyediakan hidup kekal. Itu doktrin-doktrin dasar. Ya, sama-sama katakan doktrin dasar. Doktrin dasar. Ya, ya, itu adalah iman. Nah, berarti satu iman, maksudnya doktrin dasar, Tritunggal, baptisan, pengharapan, kepercayaan itu sudah ada. Itu sudah ada. Lalu, kalau iman itu sudah ada, Injil yang benar itu sudah dinyatakan. Tapi di sisi lain, Paulus bilang, sampai kita mencapai kesatuan iman. Berarti Injilnya udah ada, tapi kok ada hal lagi yang perlu dicapai. Ada hal lagi yang perlu diusahakan. Apa itu kesatuan iman? Apa yang harus kita upayakan untuk mencapai kesatuan iman? Padahal imannya sudah ada. Iman kepada Kristus sudah ada. Ya, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Oke, sudah. Saya percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Oke, sudah. Tetapi kok Paulus memerintahkan kita atau mengajarkan supaya kita perlu upayakan supaya mencapai kesatuan iman? Maksudnya kayak gimana? Berarti ada iman ini yang perlu terus kita upayakan. Yang perlu kita terus untuk usahakan. Caranya bagaimana? Rupanya caranya adalah, teman-teman, Injil Yesus Kristus harus terus-menerus diberitakan. Ya, banyak orang mungkin lebih suka khotbah yang humor gitu ya, ketawa-ketiwin gitu ya. Itu kan lebih nggak bosankan, Kak. Ya, kita soalnya bosanan gitu. Ya, tapi apakah kita mencapai kesatuan iman dengan khotbah yang humor? Seringkali kita menganggap remeh jam-jam seperti ini, teman-teman. Banyak gereja menganggap remeh tentang mendengarkan firman. Karena tidak punya target, saya mau mencapai kesatuan iman. Enggak ada itu. Yang penting saya absen, setor muka, saya masuk dalam absen energize. No, bukan itu. Ada tujuan kita datang ke tempat ini, yaitu ketika kita bisa mencapai kesatuan iman. Nah, ketika Injil menjadi pusat atau poros gereja, maka gereja akan mampu bergerak dengan stabil. Maka Energize akan mampu bergerak dengan stabil ketika Injil Yesus Kristus yang benar ada di dalam kehidupan kita. At the center of our life. Itu sudah hukumnya. Tapi kalau ada yang lain yang bukan Kristus, yang menjadi poros dalam kehidupan kita, contoh, pacar itu adalah the center of my life. Sehingga apapun yang dia bilang, apapun yang dia minta, kita akan terus usahakan tanpa mempedulikan apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Katanya cinta, tapi buktikan dong, kasih cipika-cipiki dan sebagainya, gitu ya, dan seterusnya. Itu ada tuh di follow up terus tuh, teman-teman. lanjut sampai kebablasan. Bahaya. Kenapa? Karena ada yang lain menjadi poros di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu Paulus katakan, Injil Yesus Kristus harus terus diberitakan. Supaya kita semua bisa sadar bahwa kita harus mencapai kesatuan iman tadi. Iya betul, Yesus adalah Tuhan. Iya, tetapi bagaimana hidup kita yang memang betul-betul jadi orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan pemimpin atas hidup kita, itu yang perlu diusahakan. Gitu ya. Iman itu sudah ada, tapi bagaimana supaya kita bisa mencapai kesatuan iman itu kalau kita tidak terus mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik, mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi tidak ada pertumbuhan gereja yang sehat tanpa kesatuan doktrin yang benar atau ajaran Injil yang benar. Kalau Injil yang benar tidak diberitakan, orang akan punya pandangan yang beragam di dalam iman, di dalam Kristus, seperti itu. Nah, makanya teman-teman, kita perlu hati-hati supaya kita jangan kita sampai menganggap tidak ada tujuannya saya datang ke tempat ini. Tidak. Tujuan yang pertama, kita harus mencapai kesatuan iman. Doktrin-doktrin tadi terus kita dengarkan, terus kita pelajari. Di e-group, ya, di e-group kan kita pelajari tentang atau buku hijau itu. Nah, di buku hijau itu kan kita belajar soal hidup baru, bersekutu, bersaksi, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya hal-hal dasar dalam kehidupan orang percaya yang terus dilatih, yang terus diperdengarkan.
Tapi kalau kita tidak sering dengar itu, kalau kita tidak sering belajar itu, bagaimana kita tahu bahwa ada kehidupan Kristiani kayak gitu loh. Gitu ya. Tapi teman-teman hati-hati, kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai kita nanti terjebak kepada kepuasan intelektual saja. Belajar firman, belajar teologi, belajar soal, ada isu Kristen progresif, saya tahu itu bagaimana mengcounternya, saya ngerti, karena saya pelajari. Akhirnya kita hanya puas secara intelektual, tapi tidak menghidupi pikiran Kristus. Otak kita besar, penuh dengan informasi-informasi, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Ini yang perlu kita harus kita waspadai. Tapi ingat, poin yang pertama, kriteria dari gereja yang bertumbuh adalah kesatuan iman. Yang kedua, poin yang kedua adalah sama-sama katakan 2, 3. Kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Di ayat 13b, pengetahuan itu menggunakan kata Yunani epignosis. Kata Yunani epignosis. Kata ini sebenarnya jarang sekali dipakai oleh Paulus dan pada ayat tersebut tidak menjelaskan apa artinya, apa maksudnya dari itu. Tapi kita bersyukur bahwa epignosis pernah muncul sebelumnya di pasal 1 ayat 17. Kata pengetahuan ini muncul di ayat 17 pada pasal sebelumnya, pasal 1. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal. Kata mengenal di sini menggunakan kata epignosis, mengenal Dia yang benar. Artinya seperti apa ini? Nah, rupanya di ayat 17 ini kita akan lihat epignosis ini berkaitan dengan pengenalan tentang Allah melalui karya Roh Kudus. Jadi bukan cuma intelektual aja kita belajar Alkitab, belajar doktrin saja, tapi kita juga mencapai kesatuan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, harus ada pekerjaan Roh Kudus untuk memahaminya. Salah satu contoh biar mudah, kita nggak akan pernah bisa dengan akal intelek kita untuk bisa menjelaskan Tritunggal. Benar? Tapi dengan karya Roh Kudus, sampai sekarang kita tidak pertanyakan itu. Maksudnya, saya tidak percaya, kok bisa gitu? Tapi kita, saya beriman, saya percaya, walaupun susah dijelaskan, tapi saya ngerti, saya paham bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Walaupun susah dijelaskan dengan intelektual, tapi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada saya untuk paham. Kalau saya datang ke gereja dengan hati yang sukacita untuk mau mendengarkan firman Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau saya bisa selamat, bisa menerima pengampunan dosa, itu karena pengorbanan Yesus Kristus. Kalau saya diciptakan berbeda genetik saya, DNA, bahkan sidik jadi saya berbeda dengan miliaran orang di luar sana, itu karena saya ciptaan Allah Bapa. Susah menjelaskan, tetapi 3 pribadi itu dalam kesatuan yang esa, saya bisa paham. Ya, bisa dipahami teman-teman? Ya, berarti begini, kesatuan tentang pengetahuan akan anak Allah itu bicara soal pengetahuan intelektual, informasi, penjelasan rasional. Itu bukan segalanya. Tapi kita juga butuh pencerahan spiritual dari Roh Allah, dari Roh Kudus, untuk menolong kita untuk mengerti apa maksud dari kehendak Tuhan. Nah, kalau kita selidiki kata pengetahuan, nah teman-teman, walaupun demikian, kata pengetahuan tentang anak Allah, ada bantuan Roh Kudus, tetapi pengetahuan tentang anak Allah itu artinya apa, Kak? Ya, apa maksud dari pengetahuan tentang anak Allah? Kalau kita selidiki kata pengetahuan, coba kita lihat di sini ya. Ini belum keluar dulu ya. Nah, kalau kita selidiki Alkitab, maka kita akan melihat setiap kali ada kata pengetahuan, teman-teman coba lihat aja di Alkitab ya, tapi jangan sekarang, nanti lama. Pengetahuan, mengetahui, pengertian, mengerti, itu sering dikaitkan dengan rencana Allah yang diungkapkan dan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus.
rencana Allah yang dulunya, ini contoh Kak John ambil di sini ya. Pasal 1 masih di kitab Efesus juga, supaya kita bisa mengerti konteks, teman-teman. Kita nggak boleh keluar dari Efesus, ya. Memang banyak sih hamba Tuhan kayak ini, poin ini dukungannya dari sinilah, dari sana lah, gitu-gitu. Tapi jangan sampai lupakan konteks. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan lupakan konteks. Nah sekarang kalau kita mau bicara soal pengetahuan tentang anak Allah, harus lihat dari konteks Efesus. Nah, Efesus bilang apa? Nah, rupanya di pasal 1 ayat 8-9, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Hikmat, pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia. Jadi, pengertian, mengerti, pengetahuan, mengetahui, itu ada kaitannya dengan rahasia. Kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana. Ada kaitannya ini semua. Kerelaannya yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Setiap kali ada pengetahuan, mengetahui, pengertian, mengerti, itu lebih banyak berkaitan dengan misteri ilahi di dalam Kristus. Aduh Kak, kok berat banget pagi ini Kak? Maksudnya apa? Teman-teman, rencana Allah bagi keselamatan manusia nggak banyak orang tahu. Konsep kekristenan itu unik dan tidak ada yang copy paste agama lain. Contohnya gini, waktu di kitab Kejadian, manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah bilang begini, keturunan perempuan akan menginjak kepala ular, dan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Apakah Adam dan Hawa langsung ngerti itu? Bagi mereka itu rahasia. Bahkan bagi beberapa anak energes juga belum ngerti itu apa tuh Kak, gitu ya. Tapi rupanya setelah Yesus Kristus hadir ribuan tahun kemudian, baru orang mengerti. Oh, maksudnya adalah Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus melalui keturunan perempuan tadi, mengalahkan iblis, kutuk, dosa, maut. Walaupun Yesus memang mati, ular itu meremukkan tumitnya. Tapi cuma tumit bro. Kalau tumit cuma yang diremukkan, apakah benar-benar mati? Enggak, paling sakit gitu ya. Artinya dia tetap masih punya kuasa. Tetapi kalau kepala ular diremukkan, kira-kira dia punya kuasa? Makanya Roma katakan, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kuasa? Wow. Rupanya dulu rahasia teman-teman. Tetapi dalam Kristus itu diungkapkan. Itu dinyatakan teman-teman. Ya, bisa dimengerti? Melalui Yesus Kristus sekarang itu semua dibukakan. Tapi kita nggak akan pernah bisa mengerti kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus membantu kita untuk ngerti. Oh iya ya. Oh iya ya. Nah contoh seperti ini ya. Jadi penggenapan begitu banyak rencana Allah. Contoh misal, teman-teman pernah nonton The Only Son? Ada di bioskop kali lalu, tapi di ban sama saudara-saudara kita karena dibilang tidak sesuai dengan kitab suci mereka. Padahal memang itu berdasarkan kitab suci kita, gitu ya. Ishak dikorbankan, ya. Ada yang pernah nonton? Belum ya? Di film itu Ishak dikorbankan, tapi kan gak jadi. Tapi di bukit yang sama, ribuan tahun kemudian, Yesus dikorbankan. Itu juga rahasia yang digenapi oleh Yesus. Jadi Allah minta Abraham, aku minta anakmu, the only son, anakmu satu-satunya. Karena itu anak yang sah, bukan Ismail, Isa, gitu ya. Aku minta diserahkan. Tapi begitu Abraham mau membunuh juga dengan, aduh Tuhan ini anak satu-satunya Tuhan, tapi aduh gimana? Waktu dia angkat pisaunya gini, lalu Tuhan bilang apa? Berhenti, aku sudah tahu keteguhan imanmu dan sebagainya. Tapi menariknya, di bukit yang sama ribuan tahun yang berikutnya, Bapa menyerahkan anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Itu rahasia.
yang dibukakan, digenapi oleh Yesus Kristus. Itu baru satu ya teman-teman. Kalau kita baca perjanjian lama, itu terlalu banyak tipologi. Waduh, tipologi itu kayak gimana? Penggambaran tentang Yesus nanti akan nubuatkan. Bukan, akan genapi. Dia akan disalibkan di antara penjahat-penjahat. Di kitab Mazmur, digenapi oleh Yesus Kristus. Dia akan dilahirkan di Bethlehem Efrata. Engkau adalah kota yang kecil, tidak memanah. Tapi dari situlah akan lahir pemimpin yang besar. Yang kerajaannya tidak akan pernah padam sampai selama-lamanya. Wow. Itu semua rahasia. Siapa itu ya? Siapa itu ya? Yesus genapi. Nah teman-teman, itu semua pengetahuan tentang anak Allah itu, tentang Yesus Kristus itu, nggak bisa kita pahami tanpa pertolongan Allah. Pertolongan Roh Kudus. Contoh, Kak John kasih satu contoh ya. 1 Korintus 2 ayat 9, kayaknya Kak John tidak bikin sih di sini. Tapi satu orang bisa tolong baca untuk kita semua. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Atau mungkin multimedia bisa bantu juga, bisa tayangkan di depan. Tapi setelah kita ini kembali lagi ke slide. Oke, kita lihat di situ dikatakan siapa yang baca? Ayo, silakan baca ya. Ada ya? 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau teman-teman baca ayat ini, itu menunjukkan apa? Apa yang tak pernah dilihat. Aku nggak pernah lihat iPhone sih, gitu. Aku nggak pernah lihat iPhone. Yang tak pernah didengar telinga. Rumah di Peak misalnya. Peak itu rumah apa? Apartemennya? Oh, rumah ada juga ya. Rumah mewah gitu. Aku gak pernah dengar. Yang tak pernah timbul dalam hati. Waduh, boro-boro aku masih kontrak 1,5 juta per bulan. Gak pernah timbul di hati punya 1,5 T. Rumah 1,5 T itu kayak gimana ya? Luar biasa gitu mewahnya. Nggak pernah timbul, tapi itulah yang Tuhan sediakan. Bukan teman-teman. Banyak orang pahami ini, makanya jangan saya tidak boleh pikirkan Lamborghini, saya tidak boleh. Karena apa? Yang Tuhan sediakan adalah yang tidak pernah kita pikirkan. Maka saya tidak boleh pikirkan iPhone, saya tidak boleh timbul dengan di hati rumah dan sebagainya. Karena jangan supaya Tuhan sediakan. Bukan, ayat ini tidak maksudnya itu. Tapi apa yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati, yang Tuhan sediakan bagi umat manusia adalah Yesus Kristus. Itu langsung main belum. Wow. Iya ya. Permasalahan manusia, umat manusia utama, terbesar di dunia ini apa? Dosa dan kematian. Lalu solusinya apa? Yesus Kristus. Jadi itu ya teman-teman ya. Kak John tidak perlu lama di sini. Waktu Kak John sudah hampir habis soalnya. Nah, jadi seperti itu. Jika ada hamba Tuhan yang mungkin mengaku sering dengar suara dari Kristus, berbicara dengan Tuhan, tapi untuk bisa menguji dia gampang. Kita tanya aja, apakah orang itu memahami rencana besar Allah yang digenapi Yesus atau tidak? Kalau orang masih memberitakan Injil yang lain, oh ya, kalau kamu ikut Kristus, kamu akan dapat kesuksesan dan sebagainya. Apakah itu inti dari rencana Allah yang besar supaya saya sukses? Tidak. Inti terbesar dari rencana Allah adalah supaya semua manusia diselamatkan. Semua manusia bisa memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau gitu kita nggak boleh sukses. Sukses itu, kalau teman-teman baca, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu sifatnya adalah tambahan, akan ditambahkan. Semuanya itu akan ditambahkan. Ditambahkan. Jadi begini. Mujizat itu, kekayaan berkat Tuhan itu bukan fokus. Itu bonus. Amin. Itu bonus. Dapat puji Tuhan, tidak dapat. Saya sudah dapat Kristus. God Christ is enough for me. Amin. Nah ini Kak John, ya ajar kita supaya tidak berfokus pada hal materialistis. Dunia sekarang, culture sekarang, fokus kepada materi. Ya, tapi
Injil Yesus Kristus mau fokus kepada kita supaya fokus utama kita adalah Yesus. Maka di sini, semakin mengenal Kristus, maka semakin kita memahami dan semakin kita merayakan rencana keselamatan Allah yang besar. Makanya setiap hari kita datang ke ibadah Energis hari Minggu, memuji Tuhan, mengangkat tangan, fokus ke menyembah Dia. Kenapa? Karena kita mengerti rencana keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Kristus. Amin. Kalau bukan karena Dia yang mati di atas kayu salib, saya tidak bisa hidup saat ini. Saya tidak bisa mengangkat tangan, saya tidak bisa punya talenta untuk melayani Tuhan, saya tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan, saya tidak bisa bernafas seperti ini dan sebagainya, karena saya masih punya pergumulan dosa dan kematian. Belum ada jalan keluar. Tapi puji nama Tuhan, karena dalam Kristus itu semua sudah disediakan bagi kita semua. Amin. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah, sama-sama katakan 2, 3. Kedewasaan penuh. Kriteria yang pertama, kesatuan iman. Yang kedua, kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Itu mesti ada di dalam gereja, dalam komunitas, di Energis, di e-group. Yang ketiga, kedewasaan penuh. Maksudnya apa ini? Kalau kita lihat, Paulus menggunakan kata aner, laki-laki dewasa. Dan teleios, artinya matang, utuh, menyeluruh. Teman-teman pernah lihat tidak orang yang kelihatannya sudah dewasa, tapi mentalnya, tapi karakternya masih kekanak-kanakan? Ya, mudah tersinggung, cepat marah, kalau ngambek tuh diem. Padahal umurnya udah 20-an. Kalau yang anak kecil, kan anak kecil ya, mau permen nggak dikasih ngambek, gitu. Nah ini ada di kalangan anak kaum muda, bukan di sini, tempat lain misalnya. Ya, kayak gitu, nggak dikasih pelayanan, marah dia, ngambek. Akhirnya dia tidak mau, dia nggak mau datang lah, dia mau ini lah. Atau kalian kalau datang misalnya shalom, gitu doang gitu. Karena dia udah ada rasa kayak ini. Makanya kita nggak bisa cuma tahu doktrin, lalu kita mengerti juga karena Roh Kudus bekerja dalam hati, tapi kita juga harus terus bisa mencapai kedewasaan penuh. Mental kita bukan cuma dewasa, tetapi kita matang. Dewasa secara jasmani, dewasa juga secara batin. Jadi Paulus sebenarnya sedang mendorong semua jemaat untuk bertumbuh dalam segala aspek. Segala aspek menyeluruh secara holistik. Tahu doktrin, gemar melayani, gemar berdoa, peduli sesama, dan sebagainya. Itu bertumbuh. Itu artinya dewasa secara penuh, secara matang. Jadi kedewasaan penuh bisa diartikan sebagai puncak tujuan dari kerohanian kita. Yakni, apa puncak tujuan kerohanian kita? Menjadi seperti Kristus. Ubah hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi apa? Sepertimu. Iya. Menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan anaknya. Ayat 15 ini, ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, tolong ini tidak bisa pointer atau next kan aja bro. Ya. Nah, kedewasaan penuh seperti ini di ayat 15, pasal 14 ayat 15 dikatakan bahwa kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah Dia menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Ini serupa dengan ajaran Paulus di tempat lain, di Roma 8 ayat 29 dikatakan kita dipilih, kita ditentukan sejak semula. Ini coba kita lihat di ayat Roma 8 ayat 29 ya. Kedewasaan penuh itu dikaitkan dengan keserupaan dengan Kristus. Jadi pertumbuhan terjadi karena adanya pengetahuan tentang anak Allah. Pertumbuhan yang mengarah kepada Kristus yang adalah kepala dari jemaat-jemaat. Kita bandingkan Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ditentukan oleh Allah sejak semula supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Berarti bukan cuma pintar, bukan cuma ada hati, tetapi dewasa secara matang, secara penuh untuk bisa
menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita tidak bisa bertumbuh dewasa, matang, utuh, menjadi serupa dengan Kristus kalau tanpa pengenalan yang benar tentang Dia. Nggak akan pernah bisa bertumbuh, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita kan suka nyanyi ya, ku mau sepertimu Yesus. Tapi belajar doktrin tidak mau. Ikut CF masih didorong-dorong gitu ya. Ya, it's okay lah teman-teman. Masih ada batch yang ketiga, ya, boleh ikut gitu. Diajak melayani, belum dulu. Ya, kalau nanti akan ada kegiatan, event, boleh nggak minta bantuannya? Belum dulu deh. Wih, keren. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini jangan merasa terhakimi ya. Ya, jangan merasa terhakimi. Tapi maksudnya gini, artinya kita mulai bertumbuh. Oh iya, dulu saya tidak mau terlibat apa-apa, saya hanya mau menjadi penonton. Padahal kita lupa teman-teman, setiap kita ibadah teman-teman, sebenarnya kita sedang lagi pentas, lalu yang nonton itu adalah Tuhan. Tapi kita pengen jadi Tuhannya gitu loh. Maksudnya saya mau nonton doang. Yang lain tolong melayani ya. Wih, terima kasih ya buat pelayanannya. Saya sangat diberkati gitu. Ya, padahal bahasa itu harusnya keluar dari mulut Tuhan gitu ya. Tapi rupanya ada Tuhan yang lain gitu. Tapi teman-teman jangan merasa terhakim. Aduh Kak, saya belum melayani. Berarti minggu depan saya harus jadi youth pastor. Bukan gitu juga kawan. Ya, bukan juga gitu ya. Ada banyak pelayanan. Ada banyak pelayanan yang bisa kita ambil. Itu untuk mendukung kita mencapai kedewasaan penuh. Nah, makanya kita bersyukur di gereja ini ada renungan tiap hari, walaupun mungkin di Energize belum Kak John bagikan ya. Ya, ada daily devotion di YouTube-nya gereja. Ada 6 kali seminggu. Oh iya, 6 kali seminggu daily devotion. Ada CF, ada e-group. Ada e-group. Ya. Teman-teman yang mau masuk e-group langsung hubungi teman-temannya. Kalau enggak nanti Kak John yang nanti akan ikat gitu ya. Ayo ikut gitu. Ya. Ada e-group, ada seminar-seminar di gereja ini, ada pendalaman Alkitab bagi pemula setiap bulannya. Ya. Ada pendalaman Alkitab bagi pemula di setiap bulannya. Nanti teman-teman kalau akan ada nanti jadwalnya, Kak John akan bagikan. Yang mau ikut itu cuma 1 jam saja di hari secara Zoom ya, secara online. Semuanya itu untuk kita bisa semakin mengenal lebih dalam tentang Yesus Kristus. Pengenalan secara intelektual dan personal tentang Kristus adalah jalan menuju keserupaan dengan Dia. Ya. Yang keempat, tadi kesatuan iman, kesatuan pengetahuan tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan yang terakhir, kriteria yang terakhir, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Coba kita sama-sama katakan ini ya. 2, 3. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini bagian ini sulit dipahami, tapi kalau kita baca kitab Efesus dengan seksama, maka kita akan melihat kepenuhan Kristus ini maksudnya apa. Kepenuhan Kristus itu bicara tentang keutamaan Kristus dalam memenuhi segala sesuatu. Waduh, apa ini maksudnya Kak? Keutamaan Kristus dalam memenuhkan segala sesuatu. Kak John langsung ke bagian ini aja, supaya mungkin Kak John sederhanakan. Artinya apa keutamaan Kristus dalam memenuhkan segala sesuatu? Artinya kita berbagi kemenangan dengan Kristus. Oke, kita sudah belajar doktrin, oke. Kita dibimbing oleh Roh Kudus supaya bisa memahami, oke. Mental kita, karakter kita bertumbuh jadi dewasa, oke. Tetapi bukan cuma itu. Setiap kali kita menghadapi pencobaan, teman-teman, sebagaimana Yesus menghadapi 3 pencobaan di padang gurun dan Dia menang, demikian kita juga akan menang. Amin. Tapi berapa banyak kali kan kita bilang, Tuhan, saya sering gagal untuk beberapa cobaan ini. Saya jatuh di dosa ini, Tuhan. Saya jatuh di dosa pikiran. Saya jatuh di dosa pacaran yang tidak sehat. Saya jatuh di dosa nonton video-video yang porno. Saya jatuh dengan pergaulan bebas sampai terlibat narkoba. Saya jatuh dengan ketertarikan dengan sesama jenis. Ya. Nggak usah ketawa-ketawa.
Itu sedang kita hadapi, teman-teman. Ya. Tapi sebagaimana Kristus menang atas cobaan itu, kemenangan Dia akan dipenuhkan dalam diri kita sehingga kita juga menang atas semuanya itu. Amin. Itulah kriteria gereja yang bertumbuh. Anak-anak, orang-orang muda yang bertumbuh. Nah sekarang, Roh Kudus ada dalam hati kita semua. Apakah orang yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa. Tapi dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Beda itu ya. Masih bisa jatuh. Tetapi dia tidak hidup. Contoh, dia tidak hidup di dalam dosa. Contohnya gini. Kita kalau kalau kita bawa motor, masuk gang, yang samping kiri kanannya itu adalah got yang dalam. Gorong-gorong yang dalam. Enggak ditutupin. Ada yang pernah lewati kayak gitu? Kak John pernah. Ya di Karanganyar, di Pembangunan. Itu ada tuh daerah kawasan-kawasan seperti itu. Jadi, itu kayak uji nyali. Setiap kali lewat itu pakai motor, seakan-akan Kak John berada di Flying Fox gitu. Kan, gitu kan. Bisa nggak Kak John jatuh ke dalam? Masih bisa. Tapi apa yang Kak John perbuat? Dia keluar gitu ya. Keluar dari dalam got gitu ya. Keluar, waduh, beres-beres, bersihin, terus jalan lagi. Kalau orang yang hidup di dalam got, jatuh, dia akan main, asik ya. Wah, bagus nih untuk mandi gitu ya. Saya belum sikat gigi. Oh iya. Itu hidup di dalam got. Itu hidup di dalam dosa. Jadi kita kayak tidak rasa dosa itu sesuatu yang salah. Karena kita hidup di dalamnya. Tapi teman-teman, karena Kristus sudah menang dan Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, kalaupun kita jatuh, jangan sampai membuat kita kayak, Tuhan, aku sudah hina sekali Tuhan. Tidak. Dia sudah selamatkan kita dan kemenangan Dia membuat kita menang juga atas segala dosa-dosa kita. Masih bisa jatuh, iya, tapi kita memperoleh pengampunan dari Kristus. Amin. Sehingga tidak ada lagi penghakiman. Nah, makanya Yesus menang atas godaan-godaan. Maka karena Yesus menang atas maut juga, kita punya pengharapan. Kita bisa saja putus asa, kita bisa saja kecewa, kita bisa takut, khawatir, sampai kita pengen mati rasanya. Kita bisa saja seperti itu, tetapi Kristus akan selalu menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Amin. Tadi kriteria. Kak John akan tutup dengan ini. Nah sekarang, kenapa bertumbuh itu penting? Tadi kriteria bertumbuh kayak gimana Kak? Kesatuan iman. Coba sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Kesatuan iman. Kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Yang ketiga, kedewasaan penuh. Yang keempat, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kepenuhan Kristus artinya apa? Kemenangannya membuat kita menang atas segala godaan, segala dosa, dan sebagainya. Amin. Nah itu kita bertumbuh. Nah sekarang, kenapa penting bertumbuh secara rohani? Jawabannya ada di ayat 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita lihat di sini kata sehingga. Berarti ini bisa kita artikan sebagai tujuannya atau hasilnya. Sebagai hasilnya, as a result, kita tidak akan seperti anak-anak yang diombang-ambingkan. Kenapa pertumbuhan itu penting? Karena kita tidak akan jadi kayak anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh arus pengajaran yang sesat. Pertumbuhan rohani yang sehat akan melindungi gereja, akan melindungi orang-orang muda dari pengajaran sesat. Amin. Pertumbuhan rohani bukan pilihan, melainkan keharusan. Pertumbuhan rohani itu harus, kawan. Tadi Kak John sudah jelaskan di awal, pertumbuhan itu harus dilakukan oleh siapa? Segelintir orang? Tidak, semua. Maka kalau begitu, yang ikut e-group siapa? Segelintir orang? Tidak, semua. Wah, masuk lagi nih iklannya ya. Masuk. Ayo masuk e-group ya. Kak John dorong semua. I have a dream, ya, kata Martin Luther King Jr. Ya. I have a dream bahwa semua anak-anak energis akan masuk e-group. Gitu kan? Iya, kenapa? Karena pertumbuhan itu bukan pilihan, kawan. Pertumbuhan itu keharusan.
Katakan amin. Kenapa? Karena kita menghadapi tantangan pengajaran sesat. Bahaya kesesatan digambarkan oleh Paulus seperti badai di tengah laut. Badai di tengah laut, biar pelaut itu profesional, jam terbang tinggi, tetap badai itu menakutkan. Tetap juga wah ini bahaya ini. Bagi Paulus, pengajaran sesat sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, kenapa kita pentingnya pertumbuhan rohani itu ada pengajaran sesat seperti ini, kita punya filter. Satu kali Kak John cerita dulu sedikit. Satu kali ada di e-group, Kak John tidak usah ngomong siapa, e-groupnya siapa dan orang yang bicara siapa. Di e-group itu mereka membahas tentang khotbah hari itu, gitu ya. Jadi mereka bilang ke ketua e-groupnya, ketua diskusi, lalu mereka bilang, kayaknya tadi yang khotbah kayaknya bilang kayak gini, kayaknya lain ya dari yang kita pelajari ya. Kok berbeda ya dari yang kita sudah pelajari selama ini ya. Kemudian Kak John di situ memberi kayak menanggapi, tapi Kak John bilang sama mereka, Kak John senang karena kalian sudah punya filter. Setidaknya sudah berani untuk mempertanyakan dan kritis. Artinya Kak John sudah bisa lebih nyenyak tidurnya. Dalam artian gini kawan, kita ini kan generasi muda, penerus masa depan. Fondasi itu mesti kuat kawan. Campuran semennya itu harus yang terbaik. Betonnya tidak boleh KW1, nggak boleh. Harus original SNI sesuai standar nasional Indonesia. Nggak boleh yang sudah karatan, nggak boleh. Harus dipupuk dengan baik-baik. Kenapa? Fondasi masa depan ditentukan di tangan kita masing-masing. Nah, siapa yang mau untuk diperlengkapi dengan hal-hal seperti itu bagi masa depan yang lebih baik? Kita mesti bertumbuh. Kenapa? Penting. Ini penting. Kalau tidak, masa depan kita nanti akan kacau. Sedikit sekali gereja yang menyadari akan hal ini, teman-teman. Sehingga kaum mudanya hanya lebih banyak kepada hal-hal yang senang-senang itu nggak masalah. Itu bukan hal yang minggu depan kita akan senang-senang juga di Aqua Game. Itu nggak salah. Itu baik gitu ya. Tapi bukan cuma untuk itu kita hidup kan, teman-teman. Di masa muda kita juga mempersiapkan akan hal-hal pengajaran sesat ini. Makanya Kak John bilang, kalian sudah punya filter. Itu bagus. Gitu ya. Pentingnya yang kedua, kenapa? Ya, ini Kak John tidak lanjutkan ini. Kenapa? Karena pengajar-pengajar sesat itu juga licik. Ya, coba kalau ini terjemahan di dalam kitab NIV itu sangat bagus sekali di ayat 14 ini ya. By the cunning and craftiness of men in their deceitful seeming. Ada 3 kata cunning, craftiness, seeming. Itu kalau diterjemahkan di Google Translate, semuanya artinya licik. Licik 3 kali disebutkan. Ini sesuai dengan bahasa Yunaninya juga untuk ayat ini. 3 kali Paulus sebutkan, berarti ini ada sesuatu yang penting untuk mau ditekankan. Apa itu? Kelicikan para pengajar sesat itu. Kak John barusan nonton di YouTube, ya, ada seorang hamba Tuhan, dia sampai punya jet pribadi. Wow, jet pribadi nih ya. Nah, terus seorang wawancara datang, jumpai dia, lalu tanyakan, kenapa kamu punya jet pribadi? Kamu kenapa bilang sama jemaat-jemaatmu untuk membelikan jet pribadi? Lalu jawabannya pendeta itu apa? Saya adalah hamba Tuhan. Saya tidak bisa duduk dengan anak-anak setan di dalam pesawat. Licik kan? Supaya bisa memperoleh jet pribadi. Dia punya mansion. Kalau mansion itu udah rumah mewah sekali, penthouse gitu ya. Rumah mewah sekali di lokasi yang elit gitu ya. Dia punya jet pribadi. Pendeta tadi punya Rolls Royce, ya itulah ya. Dan sebagainya. Teman-teman, bukan begitu. Maksudnya kayak gini ya. Bukan berarti pendeta harus miskin. Enggak mesti. Kak John juga pengen kaya. Karena kalau dengan kaya bisa memberkati banyak orang. Setidaknya ke Aqua Game, Kak John yang traktir. Ya, masalahnya Kak John juga lagi bergumul gitu loh. Iya, kita hidup dari bulan ke bulan kawan ya. Iya.
Orang dari Amerika sana udah pengen pergi ke Mars, pergi ke bulan udah pernah, ya. Mau pergi ke Mars, kita hidup dari bulan ke bulan. Berjuang. Masih bisa nabung aja udah bersyukur. Ya, besok makan pakai garam juga tetap bersyukur, gitu ya. Iyalah pakai garam nih. Enggak gitu juga kali ya. Enggak gitu. Kalian juga masih bisa makan tahu tempe kok ya. Enggak juga ya. Masih ada ayam gitu. Enggak juga, masih ada. Enggak usah kita bongkar semua ya rahasia-rahasia rumah tangga. Nah, kita lihat di sini. Karena pengajar pendeta itu licik memanfaatkan kesesatan ajaran mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Banyak pengajar-pengajar seperti ini ya. Pendeta minta ini dan sebagainya. Nah, makanya harus ada pertumbuhan rohani yang sehat. Kenapa? Yang terakhir, pertumbuhan rohani yang sehat akan membuat gereja teguh berdiri di tengah hantaman badai kesesatan. Sama-sama terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Pertumbuhan rohani yang sehat akan membuat gereja teguh berdiri di tengah hantaman badai kesesatan. Sekali lagi, 2, 3. Pertumbuhan rohani yang sehat akan membuat gereja teguh berdiri di tengah hantaman badai kesesatan. Lalu Kristen progresif, tapi itu cuma sementara, ya. Tapi kita sudah punya filternya, kita sudah punya argumen kita untuk bisa menanggapi hal-hal tersebut. Ya, ada hal-hal seperti ini distorsi, ya, distorsi Injil, ada Injil agamawi, kelihatan seperti Injil, ada Injil moralisme, kemakmuran, self-help. Self-help tuh kayak gini, kamu harus berusaha supaya kamu selamat. Berarti diri saya yang membuat saya selamat. Injil self-help, sepertinya kayak Injil, tapi sebenarnya itu sesat. Injil ekspresi itu, Injil terapeutik, Injil sosial. Nah, Kristen progresif ada di area Injil sosial, ya. Kelihatannya seperti benar, tetapi kata Paulus, ini adalah Injil yang lain. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi dari zaman Paulus juga sudah ada Injil lain sampai sekarang. Injil itu juga mirip-mirip, distorsi Injil, Injil yang lain. Kayak Injil, kayak benar, tapi sebenarnya enggak. Sangat menyesatkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini sangat penting. Oleh karena itu Kak John juga mau kasih tahu ke kita supaya kita bisa bertumbuh bersama, kita grow together in community. Ayo masuk group. Masuk. Ya. Ayolah, ya. Masuk group. Yang pacarnya sudah masuk group, ayolah jadi pasangan yang seimbang. Gitu ya, saya juga ikut group. Bagi gebetannya atau crushnya itu yang masuk group, ayolah kita juga pengen bertumbuh supaya jangan sampai selama ini hanya sebatas gebetan karena Tuhan tidak mempercayakan kepada pasangan yang tidak seimbang, begitu loh. Nah, gitu ya. Jadi siapa tahu dengan saya bertumbuh dengan iman ke arah Kristus, Tuhan mungkin. Waktu sudah bertumbuh baru mengerti, oh tidak, tujuannya adalah supaya saya beres dulu. Gitu. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman, ada beberapa group. Ayo join lah, masuk di dalam salah satu ini, ya. Grace, Ngopi, Preman, Soul Sister. Kak John mau jelaskan Grace, Preman, Soul Sister ada di hari Minggu, setiap minggu kedua dan keempat, jam 12.30. Bagi yang mau pengen tergerak, pengen gabung supaya bertumbuh bersama. Kenapa penting bertumbuh tadi sudah dijelasin. Ayo kita gabung. Ada ngopi ini yang memang hari-harinya bisa berubah ya, sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga di luar dan lebih banyak ini online. Kalau teman-teman pengen yang online boleh gabung di ngopi. Ada Ko Ucup di sini PJWB-nya. Ya, ketuanya siapa? Jason. Oke, nanti kita ganti fotonya ya. Nggak penting juga ya Jason. Bukan sih. Kita nggak usah itu ya. Nah, ada Soul Sister sudah. Soul Sister ini untuk yang ciwi-ciwi. Boleh. Walaupun Kak John ada di dalam juga sih. Ya. Agak-agak pengaruh juga sih sebenarnya. Hey guys, gitu. Agak-agak juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting Kak John tetap normal dong. Kak John normal dong ya. Kak John normal. Nah, ada preman. Nah, ini ada preman. Ini dari wajah mereka aja kelihatan mereka sangat tidak preman gitu ya. Sangat kalem-kalem. Ya, ini dari wajah mereka. Ya, jadi baik. Yang mau, oke.
Atau yang memang saya punya jiwa preman nggak? Masuk. Bisa. Masuk. Udah pas kali dengan namanya ya. Nah, ada Westlife teman-teman, Westlife. Ini di Jakarta Barat. Yang mau di Jakarta Barat itu setiap hari Kamis kalau nggak salah. Di Grogol lokasinya ya. Nanti tinggal Sherlock kalau yang mau. Ini ada Tumdatus, ini baru juga ya. Dari namanya, wow apa nih? Semacam kayak bahasa Latin dari nama tumbuhan apa gitu ya. Enggak, ini dari tumbuh di dalam Kristus gitu ya. Tumdatus, jadi bukan bahasa Latin dari tanaman alga gitu, bukan ya. Nah ini ada PJWW-nya Kak Denny. Ini di daerah Cililitan ya. Teman-teman, Kak John minta semuanya masuk e-group ya. Ini bukan permohonan lagi, ini sudah pemaksaan. Masuk supaya apa? Kita bertumbuh sama-sama. Teman-teman tahu tadi ya, pentingnya bertumbuh sangat-sangat penting ya. Supaya kita bisa melayani bersama. Kalian mau masuk di pelayanan, kalian yang sudah masuk pelayanan kan juga harus e-group gitu. Itu salah satu syaratnya. Yang syarat yang lainnya juga mesti ya, kalau nanti dikasih tugas untuk jadi konsumsi ya beli konsumsi gitu ya. Nah itu salah satu syaratnya juga. Nah ada step-stepnya yang kita harus lalui seperti ini. Kita akan fasilitasi teman-teman. Kita akan rangkul, kita akan dorong ya. Seperti itu. Ada yang suka olahraga badminton, kita akan buka lagi ya kok ya. Kita akan buat badminton. Ada yang suka futsal, ada yang suka volley, mau basket, ayo kita buka di setiap hari Sabtu. Ada yang suka musik, siapa tahu ya, ini Kak John nanti akan ngomong juga sama orang Yesap supaya musik. Siapa tahu ada yang pengen belajar musik, ya di hari Sabtu kita adakan ini, boleh, ya. Ini juga dari gereja juga bilang, ayo dong ini. Kita pengen orang-orang muda juga bertumbuh ya dan juga berkembang di dalam keahlian masing-masing. Ada yang mau lebih mempertajam keahlian Mobile Legends-nya, boleh. Ayo kita di hari Sabtu juga mabar gitu. Atau apa, Point Blank, jadul banget ya. Apa, Valorant, ya boleh. PUBG, boleh. Ya, tapi Kak John dilarang sama istri sih. Karena sudah bapak-bapak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini berakhir di sini, teman-teman. Jadi Kak John berharap kita semua bisa bertumbuh. Amin. Ya, enggak amin, enggak semangat aminnya. Amin. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri.